Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aljosa Frantoni. Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas pada hari ini, mari kita bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Mari kita ambil waktu hening sejenak. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami bersama-sama siap untuk menapaki aktivitas demi aktivitas pada hari ini. Namun sebelum itu kami ingin mendekat kepada Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Begitu juga kami ingin mendengarkan firman Tuhan sebagai pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami dalam perenungan di doa pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh. Bersama dengan Bapak Octavianus Eman akan memandu kita menyanyikan pujian ini. Padanya
Firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Galatia pasal 6 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sahabat, beberapa hari ini berita-berita baik di televisi maupun dalam media surat kabar yang lain menyoroti peristiwa bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Malang Selatan. Tentu wilayah tersebut sangat dekat dengan kita. Beberapa wilayah seperti Sitiharjo, Tambakrejo, Pujiharjo, Donomulyo, dan sekitarnya diterjang banjir bandang hingga setinggi rumah. Banyak warga yang terdampak yang kemudian mengharuskan mereka untuk mengungsi. Ada banyak bangunan yang rusak, barang-barang hanyut, dan binatang ternak pun menjadi korban. Info lain yang saya dapatkan, banjir bandang tersebut juga akan mengarah dan melanda kawasan Blitar dan sekitarnya. Dan jika kita melihat berita-berita yang lain pun, banjir bandang dan tanah longsor juga terjadi di beberapa wilayah yang lain di negara kita ini. Sebuah fenomena yang khas yang sering terjadi ketika Indonesia memasuki musim penghujan. Saya teringat bahwa beberapa minggu yang lalu, BMKG telah menghimbau bahwa curah hujan yang sangat lebat akan melanda wilayah Indonesia dan dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Meskipun BMKG telah berhasil memprediksikan, mereka mengetahui dan bahkan menghimbau kepada masyarakat, namun toh pada nyatanya kita sebagai manusia tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi kehendak alam. Hujan yang deras mengakibatkan banjir. Banjir mengakibatkan banyak masyarakat menderita. Sahabat, situasi yang demikianlah yang sedang terjadi di sekitar kita pada hari-hari ini. Ada banyak saudara kita yang sedang tertimpa musibah banjir bandang dan tanah longsor yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Sebagai gereja dan umat Tuhan, ketika kita melihat bahwa ada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dan membutuhkan pertolongan, lantas apa yang harus kita perbuat? Sudah pasti kita harus menyatakan kasih Tuhan kepada mereka melalui pertolongan-pertolongan yang dapat kita berikan atau lakukan, bukan? Meskipun kita tidak tahu atau tidak mengenal siapa mereka, tetapi ketika kita tahu bahwa mereka membutuhkan bantuan, sebagai pengikut Kristus, kita harus menyatakan kasih itu kepada mereka. Firman Tuhan yang disampaikan melalui Galatia pasal 6 ayat 2 mengingatkan kembali bahwa Tuhan menghendaki kita untuk hidup saling tolong-menolong. Praktek tolong-menolong seperti yang dipraktekkan oleh jemaat Galatia kepada saudara seiman yang membutuhkan bantuan oleh Rasul Paulus disebut sebagai tindakan saling menanggung beban satu dengan yang lain. Mereka bersedia untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk meringankan beban hidup saudaranya yang kekurangan, yang kuat menanggung yang lemah, yang menderita ditopang oleh saudara seiman yang lainnya. Praktek saling menanggung beban yang seperti inilah yang ditunjukkan oleh jemaat Kristen mula-mula dan beberapa jemaat Kristen perdana di berbagai daerah. Namun meskipun konteks dalam teks tersebut menunjukkan bahwa mereka semua adalah orang Kristen, orang yang seiman, yang menolong adalah pengikut Kristus, begitu juga yang ditolong adalah pengikut Kristus. Namun apakah artinya orang yang bukan pengikut Kristus lantas tidak layak untuk ditolong? Kan tidak. Tuhan telah mengajar dan meneladankan kepada kita untuk menyatakan kasih kepada siapapun tanpa terkecuali. Entah itu mereka bukan orang Kristen, entah itu mereka bukan keluarga atau saudara kita. Kita diajak untuk mengulurkan tangan kita, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Merespon bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di area Malang Selatan dan sekitarnya,
Untuk menolong saudara-saudara kita yang terdampak, GKI melalui Klasis dan Sinode Wilayah Jawa Timur akan turun ke lapangan memberikan bantuan dan pertolongan. Itulah wujud dari kasih Allah yang kita nyatakan melalui GKI. Bagi setiap jemaat yang ingin terlibat bisa turut andil. Marilah kita saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban dalam kehidupan ini. Amin. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan baik. Tuhan telah mengingatkan kami bahwa keadaan di sekitar kami ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan, khususnya saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah bencana banjir bandang dan juga tanah longsor. Pakailah kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa meneladani kasih Tuhan di dalam menolong sesama kami. Baik melalui apa yang kami miliki, melalui apa yang dapat kami usahakan. Biarlah kami boleh menyatakan kasih Tuhan itu untuk menolong sahabat-sahabat, saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Pada saat ini kami juga bersama-sama ingin mendoakan situasi yang terjadi. Biarlah segenap masyarakat yang terdampak, Tuhan tetap memberi kekuatan. Tuhan tetap menghibur mereka. Biarlah di dalam masa-masa sulit ini, mereka boleh tetap dengan sabar, tabah di dalam menghadapi bencana alam ini. Kami juga memohon biarlah Tuhan juga mengingatkan atau menggerakkan setiap hati dan pikiran orang-orang untuk dapat memperhatikan dan menolong mereka di dalam situasi yang terjadi. Biarlah kami boleh bersama-sama bangkit memperbaiki keadaan untuk menjadi pulih kembali dari bencana alam ini. Tuhan, kami juga bersama-sama ingin mendoakan setiap kegiatan gereja yang akan dilangsungkan pada akhir pekan ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong segenap para pelayan Tuhan di gerejamu ini untuk dapat menjalankan kegiatan pembinaan iman dengan baik. Kami juga memohon biarlah Tuhan menggerakkan setiap hati dan pikiran jemaat Tuhan untuk turut hadir di dalam setiap kegiatan pembinaan iman yang dilakukan. Begitu juga Tuhan menggerakkan hati mereka untuk turut terlibat di dalam pelayanan gerejawi. Terima kasih ya Tuhan. Bila mana sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami menyerahkan aktivitas hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Karena kami yakin dan percaya di dalam Tuhan apapun yang kami kerjakan akan berlangsung dengan baik. Tuhan akan menjagai kami dari berbagai macam penyakit dan mara bahaya yang bisa sewaktu-waktu menimpa dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.